Assalamualaikum Alaniars. Kali ini kita akan cerita tentang kisah kakak perempuannya Nabi Allah Musa alaihissalam, Miriam. Pada 1400 sebelum Masehi, Miriam lahir duluan, barulah kemudian sang adik Musa terlahir. Dan mereka berada di peradaban zaman Mesir kuno. Orang tua mereka bernama Imron dan Yokebat. Miriam sering juga disebut Maryam, maka jadilah karena nama bapaknya ialah Imron, ia dipanggil Miriam binti Imron atau seringkali Maryam binti Imron. Jadi dikarenakan penamaan inilah orang-orang sering bertanya, Maryam, ibunya Isa alaihissalam kah? Jawabannya bukan, ini Maryam yang berbeda, tepatnya Miriam, saudarinya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi dikala itu suasana pelenyapan bayi-bayi laki-laki oleh Firaun sedang dilaksanakan. Yokebat Ummi Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil, dan Yokebat menyuruh anak wanitanya bernama Miriam, dan ia berkata, "Lihat-lihatlah dari kejauhan diam-diam adik Musa. Duhai anakku Miriam terus memantau sang adik, hingga dari balik semak-semak ia melihat bayi Musa si adik ditemukan oleh ratu negeri itu, istri Raja Mesir, Asia." Sekarang marilah spesifik kita membahas Miriam ini. Pada literatur lama, mereka memiliki satu lagi saudara laki-laki, yakni bernama Harun. Ya, Harun yang nantinya dikala dewasa kelak itu mendampingi adiknya Musa, yang diutus menjadi rasul. Bahkan Harun tersebut juga diangkat menjadi salah satu nabi. Maka tentulah saudara laki-laki Miriam yang satu lagi, kakak Miriam ini, kemungkinan benarlah adalah Harun alaihissalam. Meski ada khilaf pendapat menyebut Harun yang menyertai Musa berdakwah pada Bani Israel itu bukan saudara kandung, namun sepupu. Jadi apabila opini pembenaran adalah sepupuan, jadilah untuk Miriam juga Harun itu sepupu. Mari kita lanjut bahas. Dilihat dari tulisan kuno juga dijabarkan Miriam itu yang betul-betulnya adalah Miriam. Dan orang tua Miriam adalah bernama asli Amran dan Yokebat. Dan Yokebat sesungguhnya bernama lengkap Yohanes Bilzal. Ya, tampaknya maksudnya sama, hanyalah berlain-lain cara menulis dan melafazkannya. Sedikit info, silsilah untuk kakek nenek Miriam dicantumkan bernama Lewi dan Lehat. Sedang Miriam juga Musa dikatakan buyutnya dari Yakub, Lewi, Lea, serta silsilah Musa itu ialah Musa bin Imron, bin Fahis, bin Azir, bin Ma'la. Maka akan kita lihat dari sudut pandang Miriam. Maka silsilahannya terbentuk menjadi Miriam binti Imran, binti Fahis, binti Azir, binti Lawi, binti Yakub, binti Ishaq, binti Ibrahim, binti Azara, binti Nahur, binti Surut, binti Ra'u, binti Fali, binti Abir, binti Syali, binti Al-Fa'sad, binti Syam, binti Nuh. Nah, terlihatlah Musa dan Miriam adalah salah satu keturunan Nabi Nuh dari anaknya bernama Syam. Memanglah sangat sedikit sekali sumber-sumber yang menceritakan tentang kakak perempuan Musa ini dalam sudut pandang Islam, tetapi dalam kitab-kitab agama lain itu cukup banyak pemisahannya.
kita akan cerita tentang kisah ibunda dari Nabi Allah Musa alaihissalam yang bernama Yukabat. Di literatur lama, namanya disebut dengan Yochebed. Ia lahir dan tumbuh di Mesir pada saat kekuasaan Ramses II atau Firaun yang ketika itu memberlakukan peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Nah, Yochebed ini adalah istri dari Imran bin Khahab bin Lawi. Kemudian di saat situasi sedang gencar-gencarnya terjadi pembunuhan di mana-mana pada bayi laki-laki, Yukabat yang memiliki seorang bayi laki-laki, insting ilham mengarahkan ia menghanyutkan bayi Musa tersebut ke sungai Nil. Kemudian Yukabat ikhtiar menyuruh Miriam, anak perempuannya, mengikuti memantau kemana Musa hanyut, yang pada akhirnya didapati oleh Miriam ini. Musa ditemukan oleh Asia, Ratu Firaun. Sekilas tentang kakak wanita Musa ini, ada yang menyebutnya dengan penyebutan Maryam. Ya, Maryam binti Imran, tapi bukan Maryam ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Hanya namanya saja yang serupa dan kebetulan nama bapaknya adalah sama. Cerita tentang tawakal dari sosok Yukabat ini diabadikan dalam kitabullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an ardi'ni. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya Allah akan mengembalikannya kepadamu dan akan menjadikannya salah seorang mursalin, seorang rasul. Firaun kala itu dengan angkuh berkata, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Lantas Firaun menyuruh semua penduduk Mesir untuk sujud kepadanya. Na'udzubillah. Sementara itu, di balik pelenyapan semua bayi-bayi itu, Miriam diam-diam mengikuti aliran sungai di mana sang adik hanyut. Sedang Firaun, Haman, dan bala tentaranya sedang gencar-gencarnya. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khadi'in. Sungguh, Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Kala itu ibunda Musa, Sayyidah Yukabat radhiyallahu anha, di sisi berlainan terlihat sangat mencemaskan anaknya itu. Ia terus memanjatkan doa pada Ilahi dengan pasrah. Di lain tempat dekat sungainya Musa, Miriam, saudari sepupu Harun, anak perempuan Yukabat, terus mengikuti dari jarak yang agak jauh. Jadi sebelum lanjut, ada khilaf pendapat tentang Harun dan Musa. Ada yang beropini mereka berdua adalah saudara kandung, tapi ada pula yang berpendapat bahwa
mereka berdua hanyalah sepupu. Harun lebih tua 3 tahun daripada Musa. Orang-orang yang menyatakan bahwa Harun dan Musa adalah kakak dan adik menyatakan bahwa ibu mereka Yokhabat itu adalah perempuan mulia yang telah melahirkan 2 orang nabi. Kembali ke Miriam tadi. Qadarullah, Maryam melihat Musa hanyut berhenti di istana Fir'aun hingga Musa sampai di perawatan Ratu Asia. Asia berkata, "Bayi laki-laki yang aku temukan ini kita jadikan anak saja dan kita rawat, karena ketika melihatnya hatiku menjadi tenang." Fir'aun pun terlupakan dengan tujuannya untuk melenyapkan seluruh bayi laki-laki. Dan ia menyetujui permintaan Asia. Karena memang sebenarnya Fir'aun sangat mencintai istrinya Asia tersebut. Kemudian mulailah mereka mengadakan pemilihan untuk ibu susunya Musa. Telah banyak perempuan-perempuan yang menawarkan diri untuk pekerjaan ini, tetapi ada suatu keanehan. Setelah sekian banyak wanita yang mencoba, Musa selalu menolak, menangis, dan tidak mau berdekatan dengan para wanita itu sama sekali, hingga membuat Asia sangat bingung. Dan saat itu Miriam yang mengintai dari jauh pun mulai menghampiri dan berkata tentang tawaran ibu persusuan itu. Miriam mengatakan, "Mau tidak aku tunjukkan ahlul bait yang akan bisa menyusuinya?" Maksudnya Yokhabat. Maka saat Yokhabat, sang ummu Musa yang asli itu datang, Musa menjadi tenang, mau dan merasa nyaman disusui oleh Yokhabat. Tentulah semua orang-orang di istana tidak tahu bahwa Yokhabat adalah ibu kandung dari Musa. Selanjutnya Musa pun diserahkan pada Yokhabat untuk disusui. Maka tenanglah jiwa yang resah dari relung hati Yokhabat. Tuhan Azza wa Jalla, penguasa setiap kejadian di semesta ini, telah mengabulkan doa ibu Musa itu, karena Yokhabat telah mempercayai semuanya pada Rabbul Alamin. Baik, sekian untuk video kali ini, semoga manfaat. Akhiru kalam, syukran jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.